न पासपोर्ट न वीजा, न तुम वहां पे किसी को जानते हो। तुम रक्षक काहू को डरना। Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jai, tetap di CJ Film. Saya akan melanjutkan kisah Bajrangi Baijan. Nah, bagaimana sepak terjang Pawan di negara yang belum pernah ia datangi sebelumnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wilujeng Nyakseni. Pawan tiba di perbatasan India dan Pakistan. Dengan bantuan Bu Ali, dia bisa melewati pagar pembatas itu saat penjagaan tiada. Ternyata pagar itu sudah dipasangi kawat listrik, sehingga orang bodoh yang melewati pagar itu akan tersengat listrik bertegangan tinggi. Tapi Pawan tidak segera pergi dan malah menunggu kedatangan para penjaga perbatasan untuk meminta izin masuk ke negaranya. पाकिस्तानी फौजियों से परमिशन लेके पाकिस्तान में जाएंगे। Tentu saja mereka tidak mengizinkannya dan menodongkan senjatanya. Pawan terus mencobanya untuk kesekian kalinya, tapi malah dipukuli. Pawan berusaha tegar agar Muni tidak sedih. Kepala staf itu menghentikan mereka dan menyuruh Pawan segera pergi. Tapi Pawan tidak mengindahkannya. Akhirnya Pawan diberikan izin masuk ke negara Pakistan. Dia pun melanjutkan mencari informasi sedikit demi sedikit. Saat Pawan sedang beristirahat di kedai makan, officer polisi datang dan Pawan pun segera meninggalkan tempat itu. Namun mereka mengejar Pawan, ternyata borgol si gendut itu hilang dan diambil oleh Muni. नाम क्या है तेरा? पवन कुमार चतुर्वेदी। हिंदुस्तानी है? जी। Karena kepolosan dan kejujurannya, dia pun dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan mata-mata India. Nawab mendengar informasi itu kemudian bergegas ke kantor polisi untuk meliput mereka. Kesalahpahaman terjadi dari informasi yang salah diterima. Pawan seperti biasa menjawab pertanyaan dengan jujur. Muni melihat gambar di kalender dan menganggukkan kepalanya kepada Pawan. Harapan kembali muncul, titik terang sedikit demi sedikit datang. Mereka berdua kabur dari kantor polisi dan menaiki bus yang entah kemana perginya. Chan mengikutinya ke dalam bus. Dengan bantuan konektor, Pawan mencari daerah yang sesuai pada gambar itu. Chan kemudian merasa bersalah karena menganggap dia sebagai mata-mata India dan berjanji untuk membantunya menemukan rumah Muni. Polisi terus mencari keberadaan Pawan, bahkan bus yang ditumpangi mereka dihadang dan digeledah. एक आदमी भूरे रंग का स्वेटर पहना है, साथ में एक बच्ची है, चढ़े इस बस में। की तस्वीर देख के कुछ इशारा कर रही थी कि शायद घर उसका वहाँ पे। Setibanya di masjid, mereka bermalam di sana untuk berlindung dari kejaran polisi. Salah satu rekan Chan kemudian ditangkap oleh polisi dan memaksanya menjadi cepu. चल। Kiai Maulana itu menyarankan Pawan pergi ke Kashmir. पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर? Dia membawa mereka dengan skuternya dan menyuruh mereka memakai cadar agar bisa mengelabui para polisi. Mereka melanjutkan perjalanan setapak demi setapak, terkadang berbuat usil juga, yang membuat mobil Patwa itu mogok. Yang ternyata dia kepala kepolisian di sana. Kemudian dia menyuruh salah satu anak buahnya mengantarkan mereka. Dengan cerdik, Chan mengelabui polisi itu dengan masuk ke rumah kakek tua yang tidak dikenalnya. Setelah petugas polisi itu pergi, mereka pun pergi mencari tempat yang aman. Siang malam mereka menyusuri jalan untuk memulangkan Muni ke rumah orang tuanya. Chan terus mengabadikan perjalanan mereka dengan kameranya. Setelah perjalanan mereka yang cukup jauh, Pawan merasa putus harapan dan ingin menyerahkan dirinya pada polisi. Namun ditentang oleh Chan Nawab. Kemudian Chan memiliki ide untuk memasukkan kisah mereka ke stasiun televisi. Namun semuanya menolak. Kemudian Pawan meminta Chan Nawab membawanya ke tempat suci Hajarat Amin Shah Dargah untuk berdoa di sana. Rekannya menelepon dan menanyakan mereka akan pergi kemana. Tanpa rasa curiga, mereka pergi ke Hajarat Amin.
Pawan pergi berlari di sana, sedangkan Chan Nawab membuat liputan sendiri untuk nanti dimasukkan ke channel YouTube-nya dan mendapatkan AdSense. Mendapatkan harapan baru. Saat proses mengupload itu, Chan kemudian melihat temannya datang dengan anggota kepolisian di belakangnya. Chan segera menyusul Pawan sebelum keduluan oleh mereka. Saat istirahat, Chan melihatkan hasil liputannya pada Pawan dan Muni. Muni kemudian melihat ibunya terekam Chan tanpa sengaja. Kemudian, mereka mencari informasi lebih lanjut. Dan akhirnya setelah perjalanan jauh melewati perbatasan dua negara, mereka menemukan kampung halaman Muni, yaitu desa Sultanpur. Mereka pun segera menuju ke sana. Mereka pergi ke Sultanpur menaiki bis. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh polisi. Pawan mengecoh dan mengalihkan mereka semua. Sedangkan Muni dibawa Chan pergi ke balik bukit itu untuk menemukan orang tuanya. Dengan sekuat tenaga, Pawan terus berlari, tetapi dia berhasil ditangkap. Di sisi lain, Muni kemudian menemukan ibunya. Ibunya yang melihat Muni berlarian segera menghampirinya. Tapi Pawan terus disiksa agar mengakui dirinya sebagai mata-matain dia. Sedangkan seluruh masyarakat tergerak hatinya dengan perjuangan Pawan untuk memulangkan Muni ke pelukan orang tuanya. Semua berita menampilkan mereka, tapi kepala polisi itu hanya ingin Pawan mengakui dirinya sebagai mata-mata. Dengan hati nuraninya, opsir itu membebaskan Pawan dan menelpon Chan untuk membuat liputan terbaru dan meminta seluruh warga di kedua negara untuk pergi ke perbatasan Narwal di pagi hari untuk mengantar kepulangan Pawan Caturpedi ke negara asalnya. Seluruh warga datang ke sana dan menyerahki Pawan. Kemudian mereka membuka paksa gerbang itu untuk Pawan. Sebelum menginjak ke negaranya, dari kejauhan Muni terus berusaha memanggil Pawan. Dan mukjizat diturunkan. Setelah sekian lama, Muni bisa berbicara lagi. Mereka berdua kembali bertemu. Film pun berakhir. Nah, sob, bagaimana pendapat kalian semua? Bagus kan filmnya? Saya rekomendasikan kalian untuk menonton secara langsung filmnya. Adapun pesan kali ini, sepahit apapun kehidupan kalian, tetaplah jalani. Karena jika kalian menemukan sebuah gula dalam hidup kalian, itu akan membuat hidup kalian terasa berarti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Jai pamit undur diri.